Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Amo Plus. Kali ini kita kembali kedatangan salah satu produk dari Rockford, yaitu DSR1. Sebenarnya sih produk DSR1 ini nggak terlalu baru-baru banget ya. Dia sendiri sudah ada di pasar Indonesia itu sekitar kurang lebih 1-2 tahun belakang lah keberadaannya. Nah, untuk DSR1 ini sebetulnya dia sosoknya merupakan DSP atau prosesor mobil, prosesor untuk audio mobil. Untuk konsep yang dibawanya itu terbilang masih baru ya di dunia per audio mobilan. Jadi untuk seukuran prosesor dia dikemas dengan sebegitu kompak, sampai-sampai ini nggak terlalu makan space terlalu besar di kabin mobil. Rockford ini berasal dari US ya, atau Amerika. Jadi di Amerika sana Rockford ini namanya udah cukup besar ya, karena udah pemain lama juga sih di dunia per audio mobilan. Nah, kali ini dia ngeluarin salah satu produk terbarunya untuk pasar Indonesia, yaitu DSR1. Ini packaging dari luar. Secara sekilas sih nggak terlalu besar juga dimensinya. Ini packagingnya sangat menarik ya, dengan dominasi warna putih dan beberapa clear di sini warna merah khas Rockford. Di sini tertulis ini bisa dioperasikan via tablet atau smartphone. Jadi sangat relate sama era zaman sekarang. Yang mana sekarang kan hampir setiap orang sudah kebutuhan akan ketergantungan terhadap smartphone itu sudah semakin tinggi, teman-teman. Ini packagingnya dari samping dan dari bawah bisa kita lihat. Di sini tertulis sekilas mungkin spesifikasi dari si DSR1 ini. Di sini ada tertulis untuk software yang bisa diaplikasikan di handphone atau tablet atau smartphone. Itu bisa di-download melalui App Store untuk Apple, dan untuk Android itu bisa di-download softwarenya via Google Play. Nanti kita coba langsung softwarenya. Oke, kita langsung buka aja teman-teman untuk produknya. Ini ada sedikit perkenalan dari Rockford, dan ini ada overviewnya soal aplikasi yang tadi saya bilang di awal. Jadi DSR1 ini untuk tuningnya atau untuk pengoperasiannya itu bisa dilakukan via smartphone. Itu bisa via aplikasinya bisa download via App Store atau Google Play. Nama aplikasinya sendiri Rockford Fosgate Perfectune. Nanti kita coba download. Kita coba aplikasikan supaya teman-teman bisa punya gambaran soal aplikasinya. Ini sekilas tentang spesifikasinya, dan di sebelah sini juga sama untuk Maestro Programming dan Installation. Nanti teman-teman bisa baca sendiri sekilas. Nah, ini dia produknya teman-teman. Rockford Fosgate DSR1. Sangat kecil ya, mungil dimensinya. Mungkin hanya segenggaman, dan dia nggak terlalu berat juga. Untuk casingnya sendiri itu terbuat dari bahan plastik ya, jadi nggak terlalu berat. Dan ini dari tiap sampingnya, di bagian bawah juga sama. Nah, untuk di sini ada beberapa port untuk USB. Jadi selain via smartphone, dia juga bisa dituning tentunya atau dioperasikan untuk via komputer atau personal komputer atau laptop. Ini ada beberapa pilihan bentuk soket input, dan di sebelah sini sama, ini untuk outputnya. Ini ada slot untuk PLC. PLC ini kepanjangan dari, kalau saya tidak salah, untuk punch level control. Ini untuk slotnya di sini. Harusnya sih tersedia soketnya ya. Kita coba buka di bagian bawah. Nah, ini soket yang tadi saya
bilang teman-teman. Kita coba buka. Ya, mungkin kita coba lihat di sini aja ya. Ini beberapa soket untuk yang tersedia di sini itu untuk speaker. Ada 2 untuk input dan output sepertinya. Ya betul. Untuk input dan output di sini udah disediakan soketnya. Dan ini udah kosong. Oke, tadi saya coba singgung soal aplikasi yang teman-teman bisa download di handphone. Kita coba download aplikasinya supaya teman-teman punya gambaran. Karena saya di sini gunain Android, jadi saya buka atau cari aplikasinya di Google Play. Kita coba cari Perfection. Nah, ini ada di paling atas. Itu langsung dari Rockford Cloud untuk pengembangnya. Yang paling atas. Untuk aplikasinya. Ini untuk ukuran aplikasinya sendiri nggak terlalu besar sih. Cuma sekitar 8,8 MB. Jadi untuk aplikasi ini nggak memakan space terlalu besar di handphone teman-teman juga. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Tampilan depan. Ini untuk tampilan kalau teman-teman mau mainin frekuensinya atau mau atur frekuensi. Ini untuk crossover EQ. Nanti kita coba install aplikasinya untuk lebih jelas. Ini beberapa tampilan. Oke, kita coba langsung install aja. Oke, aplikasi sudah terinstall. Kita coba buka. Kurang lebih kayak gini teman-teman untuk tampilan aplikasi yang di handphone. Ini kita klik allow aja. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk volume-nya berarti bisa dimainkan di sini. Kita pilih tune sebentar, basic. Untuk pilihan basic tune itu yang paling simple ya, bisa dibilang. Ini tampilannya untuk basic tuning. Kita bisa geser-geser sampai sini. Kemudian kita coba kembali. Kita coba yang advance. Nah, ini untuk yang lebih serius teman-teman. Untuk tuning yang lebih serius. Di sini ada trim level, ada time alignment. Ini untuk mengatur. Jadi kan kalau di kabin mobil antara jarak speaker kanan dan speaker kiri, ketika kita ada di bangku kemudi kanan itu nggak sama jaraknya. Jadi supaya nyampe ke telinga kitanya bareng-bareng, jadi suaranya bisa balance gitu maksudnya. Ini fitur ini sangat membantu teman-teman, time delay atau time alignment. Nanti biasanya sih settingnya bisa langsung kita dengerin di kabin, kita atur time delay-nya supaya lebih presisi. Kemudian ini ada crossover. Nah, crossover ini juga sama. Jadi kan kalau speaker mobil, kalau memang yang dia udah advance, dia ya katakanlah dia pakai speaker 3-way dan masing-masing antara mid bass, mid range atau tweeter, masing-masing kan dia punya area frekuensi mainnya sendiri. Nah, itu dibaginya lewat crossover ini gitu. Jadi frekuensi yang dimainin sama setiap driver itu nggak kemana-mana. Jadi setiap driver fokus di area mainnya aja gitu. Jadi lebih efektif aja sih kalau dia kerja gitu. Kemudian untuk EQ, nah ini kita bisa atur EQ-nya di sebelah sini. Kita bisa geser-geser, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya aja sih kalau ini.
untuk frekuensi berapa yang mau kita geser atau kita adjust. Terus udah, mungkin kurang lebih kayak gitu aja teman-teman. Ini untuk setup dan yang lain-lain. Untuk aplikasinya kurang lebih kayak gini. Untuk Rockford DSR1 ini sebelumnya udah pernah kita bahas di majalah Amo Plus ya, di edisi khusus prosesor in-car audio. Jadi kalau teman-teman butuh informasi lebih jelas soal si Rockford ini, bisa juga dibeli atau dibaca di majalah Amo Plus. Karena di sana juga kita ada untuk sesi pengujian teman-teman, kita jabarkan lebih secara lebih detail di majalah tersebut. Sebentar, kita coba cari. Nah, ini dia, Maestro from Rockford Fosgate DSR1. Jadi dari mulai spesifikasi dan yang lain-lain kita cantumkan di sini. Pokoknya kalau teman-teman butuh informasi lebih detail, bisa dibaca di Amo Plus untuk bahasannya di edisi spesial khusus prosesor in-car audio. Dan informasi tambahan mungkin ya, untuk Rockford Fosgate ini di Indonesia atau di tanah air diimpor langsung oleh PT Focus Inti Audio Tama yang beralamat di Jakarta Pusat. Jadi untuk pemesanan dan kalau memang butuh informasi lain soal si Rockford ini, teman-teman bisa langsung hubungi di PT Focus Inti Audio Tama tersebut. Oke. Mungkin sekilas itu aja yang bisa saya coba jelasin soal si Rockford DSR1 ini. Selanjutnya mungkin kalau memang ada produk-produk terbaru lagi dari Rockford, saya akan coba kenalin lagi ke teman-teman. Untuk kali ini sekian dan terima kasih dari saya.